Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman apa hadromat yang kami muliakan, kita akan belajar bersama dan mengupas tuntas sejarah bangsa Indonesia. Secara ringkas, kita akan mengambil referensi. Nama kitabnya ini adalah Api Sejarah. Kitab ini merupakan kitab yang sangat sekali saya rekomendasikan untuk memahami sejarah bangsa Indonesia. Kita akan mengupas bagaimana perjuangan para pendahulu kita, terutama ulama dan santri, dan segenap umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebab kita sebagai generasi bangsa harus mengetahui dan mempelajari sejarah-sejarah bangsa kita sendiri. Harus mempelajari, mengetahui perjuangan para pendahulu kita. Ketika sebuah generasi bangsa tidak memahami sejarah pendahulunya, maka dia tidak akan mengenal yang namanya perjuangan. Dia akan mengatakan saya masa bodoh kondisi negaranya, masa bodoh kondisi masyarakatnya. Yang penting saya hidup untuk diri saya. Maka dari itu, salah satu ulama mengatakan, aku tidak mengetahui bagaimana seseorang mempunyai sepak terjang dalam kehidupannya, mempunyai pengaruh dalam suatu wilayah atau negara, bahkan di dalam masyarakatnya, kecuali dia paham tentang sejarah. Maka dari itu, mari kita belajar bersama menelaah tentang perjuangan bagaimana para ulama, santri, dan segenap umat Islam memperjuangkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Indonesia atau dulu namanya Nusantara, yang meliputi berbagai wilayah yang sekarang Indonesia, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Kemudian wilayah-wilayah sekarang dikuasai oleh Malaysia, kemudian Singapura, dulu namanya Nusantara itu. Dan wilayah-wilayah ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil di beberapa tempat seperti Kerajaan Aceh, Kerajaan Pasai, Kerajaan Demak, dan sebagainya. Bangsa pertama yang menjajah Nusantara adalah Portugis pada abad ke-16. Portugis pertama kali menguasai Malaka. Malaka ini sebuah pelabuhan yang sekarang berada di wilayah Malaysia. Kenapa kok menguasai Malaka? Dikarenakan Malaka ini sebuah pelabuhan sebagai pusat pelabuhan di mana semua orang, baik itu dari Eropa, dari Arab, dari Timur Tengah, dan sebagainya, kalau pengen masuk berdagang dan perdagangan internasional ke Nusantara, maka pasti melewati Malaka. Maka dari itu, Malaka dikuasai oleh Portugis. Secara kecerdasan strategisnya, mereka harus menguasai Malaka dulu. Namun jangan salah, ketika Malaka dikuasai oleh Portugis, maka kerajaan Aceh, yaitu kerajaan Islam, kemudian bergabung sama kerajaan Demak untuk mengusir penjajahan dari tanah Malaka. Kemudian lari ke barat. Sunda Kelapa. Sunda Kelapa dulu dikuasai oleh Spanyol, masih abad ke-16. Namun sekali lagi, ulama di sini berperan. Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati berhasil mengusir penjajahan dari Sunda Kelapa. Inilah bukti bahwasanya kerajaan-kerajaan Islam, para ulama, santri, mendobrak, mengusir penjajahan mulai dari abad ke-16. Lalu bagaimana kondisi Indonesia pada abad ke-17? Kita simak episode berikutnya.